Berjumpa kembali dengan saya Syarif pada channel Sahabat Tersebut. Pada kesempatan kali ini seperti biasa ya, saya akan mencoba mengulas materi tentang pikir secara kreatif, objektif, dan seimbang pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam kelas 12. Namun seperti biasa, sebelum saya mengulas materi tersebut, apabila video ini bermanfaat, silakan bantu mempromosikannya dengan cara klik like, kemudian subscribe, dan tekan tombol loncengnya ya, agar video ini atau channel ini bisa lebih baik lagi. Oke, kita langsung saja ya. Di sini saya akan mengulas materi tentang berpikir secara kreatif, kemudian objektif dan seimbang. Di mana di dalamnya nanti akan membahas yang pertama yaitu surat Al-Imran ayat 190 dan 191. Kemudian dilanjut tentang hadis yang berkaitan dengan berpikir secara kreatif, objektif dan seimbang. Ada lagi yaitu tentang penjelasan dari ayat tersebut dan hadis tersebut serta hikmah yang kita bisa dapatkan dari mempelajari materi ini. Oke, langsung saja yang pertama yaitu Quran surat Al-Imran ayat 190 dan 191 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wahtilafil laili wan nahari laayatin liulil albab alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina 'adzabannar. Ayat surah Al-Qur'an yang artinya sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk ataupun dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia. Maha suci Engkau, lindungilah kami dari azab neraka. Itu arti dari surat Al-Imran ayat 190 dan 191. Sebelum saya menjelaskan maksud dari ayat tersebut, kita telusuri terlebih dahulu asbabun nuzul turunnya ayat ini ya. Asbabun nuzulnya yaitu menurut At-Tabrani dan Ibnu Abi Hatim yang meriwayatkan dari Ibnu Abbas, dia berkata, orang-orang Quraisy mendatangi orang-orang Yahudi dan bertanya kepada mereka, apa tanda-tanda yang dibawa oleh Nabi Musa? Orang Yahudi menjawabnya, yang dibawa Nabi Musa itu tongkat dan tangan yang putih bagi mereka yang melihatnya. Kemudian orang-orang Quraisy itu mendatangi kaum Nasrani dan menanyakan kepada kaum Nasrani, apa tanda-tanda yang diperlihatkan oleh Nabi Isa? Kemudian kaum Nasrani menjawabnya, tanda-tanda yang dibawa Nabi Isa yaitu bisa menyembuhkan orang buta, kemudian menyembuhkan yang memiliki penyakit kusta, dan juga bisa menghidupkan orang mati. Itu tanda-tanda yang dibawa oleh Nabi Isa. Kemudian kaum Yahudi mendatangi Rasulullah dan berkata kepada Rasulullah, berdoalah kamu kepada Tuhanmu untuk mengubah bukit Safa itu menjadi bongkahan emas. Lalu Nabi Muhammad berdoa. Kemudian turunlah ayat ini. Itulah asbabun nuzul turunnya ayat dari surat Al-Imran ayat 190 dan 191. Adapun isi penjelasan dari surat tersebut yaitu ayat 190 dan 191 itu menjelaskan yang pertama tanda-tanda kebesaran Allah yang terbesar yaitu adanya alam semesta. Kemudian yang kedua menjelaskan tentang semua tanda kebesaran Allah itu yang kita lihat ini ya hanya dapat dipahami oleh akal
pikiran saja. Dalam artian yang bisa memahami ini adalah orang-orang yang memiliki akal sehat dan nurani yang benar, atau yang biasa kita kenal yaitu ulil albab. Selanjutnya dalam ayat ini dijelaskan bahwasanya semua ciptaan Allah memiliki manfaatnya masing-masing, namun tidak semua manusia itu memahaminya. Makanya kita dibutuhkan akal untuk memahaminya ya. Ulil albab juga melakukan pemikiran yang kritis dan efektif sehingga mereka menghasilkan pemikiran yang tidak menjadikan orang-orang merasa ragu ataupun bimbang. Selanjutnya dalam ayat ini dijelaskan bahwasanya segala pemikiran yang dilakukan oleh albab itu menimbulkan kesadaran diri bahwa semua ini bersumber kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi semua yang ada di sini itu sumbernya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kita sebagai manusia yang berakhlak, yang berhati nurani, ya, gunakan akal pikiran kita agar bisa memahami dan memanfaatkan isi alam semesta ini dengan sebaik mungkin. Itu penjelasan dari surat Al-Imran ayat 190 dan 191. Selanjutnya ada hadis yang berkaitan dengan berpikir secara efektif, objektif, dan seimbang. Hadisnya itu diriwayatkan oleh Imam Bukhari an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Qala bitu inda kholati Maimunata wa hadasa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ma ahli sa'ata umar qada falam makana sulsul laili akhir fa'ada fanadara ila samai faqala inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab summa qama fatawadda'a wastana fasalla ihda asyrata wa rak'atan thumma adana bilanun fasalli rak'ataini thumma kharaja fasalla subha. Yang artinya Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, ketika aku menginap di rumah bibiku Maimunah, Rasulullah berbincang-bincang sedikit sama istrinya. Kemudian beliau tertidur. Tatkala tiba waktu sepertiga malam, beliau bangun, kemudian duduk dan melihat langit. Lalu beliau membaca sesungguhnya dalam ciptaan langit dan bumi serta pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berakal. Kemudian beliau berwudu dan melaksanakan sholat 11 rakaat. Dan setelah Bilal mengumandangkan azan, beliau keluar untuk melaksanakan sholat subuh. Dari hadis ini kita bisa mengetahui bahwasanya Rasulullah SAW beliau itu merupakan seorang Rasul yang maksum. Maksum itu terjaga dari dosa. Namun apa? Beliau tetap melaksanakan sholat sunnah malam. Ya. Tetap rajin melaksanakan ibadah, terutama di malam hari. Padahal Rasulullah sudah terjaga dari dosa. Kemudian di hadis ini juga Rasulullah mengingatkan kepada kita agar selalu menggunakan akal pikiran kita dengan baik sehingga tidak terlena dengan kehidupan duniawi saja, melainkan kita juga harus mengejar dunia akhirat. Karena apa? Dunia itu sifatnya fana, hanya sementara, sedangkan akhirat bersifat kekal. Tujuan utama kita hidup adalah untuk mengejar akhirat. Karena Allah sudah menciptakan surga dan neraka. Di akhirat kita akan hidup selamanya. Beda dengan dunia, hanya sementara saja. Oke ya, itu hadisnya. Kemudian yang selanjutnya yaitu hadis ini menjelaskan bahwasanya kemampuan yang kita miliki itu harus digunakan secara seimbang agar kita tidak terjerumus dalam kehidupan yang hina, yaitu yang penuh dengan dosa dan kemaksiatan. Makanya kita gunakan akal pikiran kita sebaik mungkin agar bisa terhindar dari sifat-sifat yang bisa menjerumuskan kita kepada perbuatan dosa dan maksiat. Semakin cerdas seseorang, seharusnya semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan dibuktikan yaitu kita melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangannya. Salah satunya yaitu kita melaksanakan sholat wajib dan melaksanakan sholat sunnah di malam hari. Ingat, ketika kita bangun malam kemudian melakukan sholat sunnah, itu berarti kita lebih dekat dengan Allah.
Dan biasanya doa yang kita panjatkan di malam hari itu mudah atau cepat didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Di saat yang lain tidur kita bangun dan mendekatkan diri kepada Allah, maka biasanya doa kita akan cepat terkabul ketika kita memunajatkan doa kita di malam hari, khususnya di sepertiga malam. Kemudian apa sih sikap dan perilaku yang bisa kita ambil atau yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari berdasarkan surat Al-Imran ayat 190, 191 dan hadis yang terkait. Sikap yang bisa kita ambil atau yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, yang pertama yaitu kita berusaha untuk selalu memahami Al-Quran dan Al-Hadis dengan baik dan benar, secara kritis, objektif dalam menghadapi permasalahan-permasalahan yang ada. Ya, jadi kita gunakan akal pikiran kita dengan sebaik mungkin ya, serta kita pahami isi dan maksud dari Al-Quran dan hadis tersebut dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Kemudian yang bisa kita terapkan yang kedua yaitu kita harus selalu berusaha bersikap kritis dalam memahami semua fenomena-fenomena yang ada di muka bumi ini, sehingga nantinya kita bisa menemukan manfaat, faedah, dan maslahat dari tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, dan kita bisa gunakan buat kepentingan bersama. Jadi manfaat tersebut bisa kita bagikan kepada orang-orang lain agar bisa digunakan dengan sebaik mungkin ya. Itu sikap dan perilaku yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari berdasarkan materi ini ya. Setelah kita menerapkan dalam kehidupan sehari-hari, tentunya pasti kita akan mendapatkan hikmah dari apa yang kita terapkan di kehidupan sehari-hari. Hikmah dari berpikir secara efektif, objektif, dan seimbang yang bisa kita dapatkan hikmahnya yang pertama yaitu kita dapat memahami makna-makna yang tersembunyi di balik penciptaan alam semesta ini dan fenomena yang terjadi di muka bumi. Kemudian hikmah yang selanjutnya itu kita dapat memanfaatkan alam untuk kepentingan bersama secara optimal. Ya, kita gunain alam semesta ini dengan semaksimal mungkin, khususnya buat kebaikan-kebaikan yang baik dan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hikmah yang selanjutnya itu kita lebih tertantang untuk melakukan penelitian terhadap fenomena-fenomena yang ada, sehingga nantinya kita bisa menemukan manfaat dan faedah yang lebih banyak lagi dari fenomena tersebut. Ya, jadi kita harus rajin mencari tahu tentang apa yang terjadi di muka bumi ini dan bisa menemukan manfaat lebih banyak lagi. Ya, kemudian hikmah yang selanjutnya itu kita makin rajin bersyukur dengan apa yang kita dapatkan ya, dengan apa yang Allah telah berikan kepada kita, sehingga kehidupan kita akan lebih baik lagi. Itulah tadi penjelasan singkat tentang surat Al-Imran ayat 190 dan 191 tentang hadis yang berkaitan tentang berpikir secara efektif, objektif, dan secara seimbang. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya jabarkan. Mudah-mudahan apa yang saya jabarkan ini bisa bermanfaat dan bisa berguna buat semuanya. Sebelum saya tutup, jangan lupa bantu promosikan channel ini agar bisa berkembang lebih baik lagi. Dan apabila dalam penyampaian ulasan tersebut masih banyak kekurangan, saya mohon maaf karena kekurangan itu datangnya murni dari saya, dan apabila ada kelebihan itu semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih, sampai jumpa di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.